Eh, Terima kasih Mas Nabil. Yang terhormat Bapak Andri, Pak Hari, Pak Khalid, Pak Jarwo beserta seluruh jajaran manajemen dan serta teman-teman yang berbahagia. Ini open discussion aja kayak ngelanjutkan pembahasan yang waktu kapan lalu itu Mas Ilbo juga bahas tentang DevX ya, Developer Experience. Nah, ini melanjutkan ke pembahasannya Mas Ilbo, cuman ini dari sisi lumennya. Oke, jadi baru-baru ini teman-teman backend dari akademik atas mandat Pak Hari dan teman-teman backend yang memang sudah dipilih itu sudah mengeluarkan bisa dibilang produk, bisa dibilang service, 3 service yang membantu untuk improvement experience teman-teman dev yang menggunakan backend. Jadi di sini ada boilerplate-nya itu sendiri, UI Gateway boilerplate, kemudian ada UI Gateway Foundation Lumen, dan ada UI Gateway Castle. Jadi kalau di front end ada Pilar, di back end ini juga punya Castle. Kita namain dengan Castle. Mungkin kita bahas satu per satu terlebih dahulu dari mungkin boilerplate-nya dulu ya. Jadi untuk boilerplate ini lebih ke arah template awal yang memang bisa teman-teman gunakan untuk apa ya, ibaratnya kalau kita punya rumah, nah rumah itu sudah ada ruangannya. Nah ibaratnya template boilerplate itu kayak rumah yang sudah punya ruang, nanti kita tinggal mengisi di dalam ruangnya. Kemudian kemarin kami dari teman-teman akademik ini baru tagline atau branding sementara ya untuk boilerplate ini. Untuk kenapa sementara? Karena ini belum ada diskusi dengan teman-teman backend yang memang secara keseluruhan belum ikut belum menjadi yang secara keseluruhan tidak ditunjuk oleh Pak Heri untuk membuat produk ini. Jadi untuk tagline-nya yang boilerplate itu create something valuable. Readme, kalau kemarin Mas Ilbu mengeluhkan dan teman-teman backend lainnya kaitannya dengan dokumentasi, bagaimana sih how to use-nya dan lain sebagainya, itu yang memang pada saat itu memang belum kita susun, sehingga itu memang membuat teman-teman backend kesusahan. Nah itu sekarang sudah ada ritminya, jadi teknologinya jelas ini hanya untuk Lumen, cuman karena ini Lumen itu anaknya dari Laravel, jadi ini sebenarnya kita gunakan di Laravel sama, karena Lumen itu kan caplokannya dari caplokan, lingkup kecilnya milik Laravel, mininya. Untuk get started, jadi yang pertama jelas baca basmalah terlebih dahulu. Kemudian untuk installation-nya, nah instalasi pertama untuk boilerplate ini sekalian kita praktek saja nggih. Jadi untuk yang pertama itu kita harus clone dulu. Ini sebagai catatan untuk penggunaan yang 3 produk baru ini baru powerful digunakan ketika kita membuat produk yang baru, bukan untuk existing project yang sudah ada. Itu kita coba clone dulu pakai GitLab services nama. Clone. Nah, kemudian clone ini kan ada tambahannya. Nah, kalau dari existing project yang sudah ada itu kan formatnya
service SVC dash nama timnya apa, kemudian dash nama aplikasinya apa, kemudian dash lumen karena kita ini pakainya lumen. Jadi ini mungkin tak namain nama timnya tag tim mungkin, kemudian tag talk untuk nama projectnya, nama aplikasinya, kemudian jelas diakhiri dengan lumen. Kita akan merename ngeklon dari Git, kemudian kita rename dengan services teach team tektok lumen. Sambil nunggu selesai, kita lanjut ke step 2. Tambahkan repository untuk library, gateway, dan foundation. Jadi sebenarnya langkah kedua ini semi-semi nggak perlu kita lakukan ya. Paling kalau mau melakukan kita hanya mengupdate untuk versi dari foundation dan castle-nya. Ini udah masuk ke service tag team. Oke, kita masuk ke Composer JSON-nya. Nah, di Composer JSON-nya ini biasanya belum ada untuk objek repository ya. Tapi kalau dari teman-teman ngeklon yang boilerplate-nya tadi itu sudah ada, sudah otomatis karena boilerplate ini juga sudah diupdate. Kenapa kita pakai repository? Karena ini kita pemakaiannya lokal ya. Kalau kita mau pakai packages itu kan GitLab itu kan hanya bisa diakses ketika kita pakai VPN ya, IP tertentu. Jadi ini lebih oke digunakan sih. Jadi kita tidak perlu mempublish ketika memang belum perlu untuk dipublish yang Castle dan foundationnya. Kemudian ada require. Require di sini kita nambahkan UI Gateway Foundation sama Castle dan versinya. Nah, mungkin ini versinya tag team versi foundationnya 9 ya. Ini kita update ke 9. Kemudian, nah setelah itu, setelah Composer JSON ini sudah kita update, kemudian kita akan masuk ke folder Bootstrap ke file app.php. Ini fungsinya kita untuk ngeregister dari service provider dari masing-masing foundation dan setelah itu tadi. Sebagai catatan juga, kalau kita ngeklon dari boilerplate yang sudah ada di repository, itu otomatis di sini juga sudah ada registernya. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi karena ini sudah ada. Kemudian yang perlu dilakukan hanya ini sebenarnya, sama ya hanya instalasi, kemudian kita Composer update untuk melakukan update. Karena kan kita di GitLab-nya itu biasanya vendor masuk ya. Jadi kalau kita mau ada perubahan di Composer JSON-nya, kita perlu melakukan update dari Composer JSON itu dengan perintah Composer update. Ini saya jalankan Composer update-nya. Yes. Oke, komposernya sudah terupdate juga.
Kalau mau ngetes apakah ini sudah versi 099 itu kita bisa lakukan cari di folder vendor, ada Castle, ada Foundation. Di folder Castle itu 003 ini sudah ada. Kemudian kalau kita lihat di foundationnya itu juga sudah 009. Oke, kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Nah, 5 tadi udah kita lakukan ya. Kemudian 6, kita instalasi. Jadi sebelum masuk ke proses ini, mungkin aku perlu ngasih tahu dulu kaitannya. Ini kan adanya di foundation. Jadi untuk generate app dan MVP itu adanya di foundation. Jadi mungkin saya sembari tak intro untuk yang foundation. Jadi kemarin sebenarnya awal nama dari foundation ini adalah UII Gateway Core Lumen. Cuman karena di front end sudah ada core, dari Mas IB saran diganti namanya sampai akhirnya kita ketemu untuk nama foundation. Kenapa foundation? Karena kalau dari apa ya istilahnya kayak rumah itu kan butuh fondasi. Jadi untuk membuat rumah itu butuh fondasi. Nah, kita kalau bikin sistem itu butuh juga ada fondasinya. Nah, untuk fondasi yang dimaksud ini adalah nanti ada dua fiturnya. Kalau di UII Gateway Foundation Lumen itu ada dua fiturnya. Yang pertama untuk konfigurasi sama instalasi beberapa folder atau file yang dibutuhkan. Kemudian ada instalasi fitur MVP-nya, minimum viable product. Ini MVP itu lebih ke nanti mungkin sambil tak jelaskan biar sama-sama paham. Kemudian oh iya, tagline dari UI Gateway Foundation ini fondasi sistem dengan gaya Lumen BSI. Kalau Pak Hari itu kan sering terngiang-ngiang tuh kalau saya dengar dengan gaya BSI, biasanya sering ngomong kayak gitu. Nah, ini masuk di sini juga apa yang sering diutarakan Pak Hari. Untuk teksnya ini sama, bekerja dengan baik untuk Lumen dan Laravel. Kemudian get started-nya. Nah, ini sebenarnya terlalu lengkap ya. Kenapa terlalu lengkap? Karena kalau kita sebenarnya install dari sini, ini kita sudah termasuk menginstal yang foundation dan Castle juga ketika kita nge-clone dari yang boilerplate. Nah, kalau dari boilerplate, kalau dari foundation itu sendiri, itu kalau kita install manual sama yang tadi sudah pernah tak utarakan, ini bekerja dengan baik ketika untuk project yang baru, new project, bukan existing project. Cuman kalau existing project itu masih tetap bisa. Cuman hanya saja perlu konfigurasi khusus, kayak misalnya Dockernya harus juga disesuaikan dengan Docker yang memang sudah dibuat sama Mas Nabil. Kemudian beberapa konfigurasi itu juga perlu di sesuaikan supaya bisa jalan dengan sempurna. Cuman untuk customisasi itu dokumentasinya memang belum ada karena ini berfokus pada untuk existing untuk new project saja dulu. Nah, untuk installationnya ini sebenarnya sama kayak yang tadi di Composer.json, karena ini di repo-nya Foundation kita hanya menambahkan Foundation, kemudian ini juga ditambahkan Foundation. Ini masih 001, masih belum update, belum tak update untuk repo-nya. Sama juga melakukan register dan Composer update. Untuk instalasi sama, kita nggak perlu melakukan ini karena sudah otomatis ada pada boilerplate tadi. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana sih cara kita menggunakan foundation ini. Foundation ini yang saat ini itu baru ada dua untuk generate aplikasi. Ini konfigurasi ya kayak file deploy, file environment dan lain sebagainya yang memang itu biasanya kita melakukan
berulang kali kayak kita harus mengubah namanya misalnya awalnya SVC boilerplate command, kita harus mengubah manual untuk menjadikan sesuai dengan nama service yang kita inginkan. Nah, itu dengan generate app nanti kita hanya perlu mengikuti apa yang ada di command line interface-nya itu otomatis langsung di generate. Kemudian yang kedua ada MVP-nya. MVP itu nanti ada apa sih pattern-pattern model pola repository ya gitu yang harus ada di kita supaya backend yang menggunakan Lumen itu antara satu dan lainnya itu bisa sama sehingga ketika kita membaca skrip teman-teman yang lainnya itu juga tidak pusing. Kita masuk ke yang pertama, PHP Artisan Generate App. Nah, kalau membuktikan apakah sudah ada belum skripnya yang untuk generate MVP sama app, itu kita tinggal pakai PHP Artisan, itu muncul listnya. Listnya ada untuk generate. Nah, biasanya kalau kita belum mendaftarkan di providernya atau kita nggak install yang foundation, generate ini nggak ada. Karena ini memang customisasi khusus untuk kita teman-teman BSI. Kita masuk ke generate app. Oke, yes. Ini banyak pertanyaan ya. Jadi nanti kalau ketika kita, ini hanya dilakukan di awal sih. Jadi supaya terbentuk konfigurasi yang sesuai diinginkan teman-teman itu kita perlu mengisi ini dengan apa yang memang ingin kita buat, bukan dummy-dummy lagi. Team name misalnya kita tadi pakai tag team. Nah ini untuk kalau misalnya kita ada terdiri dari dua kata. Dua kata kita bisa menyambungkan, memisahkan dengan tanda dash. Jadi enggak pakai spasi lagi. Ini karena hanya satu, jadi tak pakai tag team, enter. Nah ini names ini adalah nama siapa yang menginisiasi untuk new project ini. Ini saya isi Bamas, kemudian isi email juga. 12326 kemudian nama aplikasinya. Nah, aplikasinya tadi kan kita ambil yang TikTok ya. Ini nama tim, ini nama aplikasinya TikTok. Kemudian, nah database name-nya ini sebelumnya saya sudah bikin konfigurasi database-nya ya. Jadi database sudah tercreate, ini tinggal tak masukkan saja. Kenapa kok database ini harus digunakan? Nanti kita akan harus diisi. Itu nanti kita lihat setelah ini tergenerate. Username database di develop root, kemudian passwordnya root, mungkin root stack. Ini untuk staging sama production memang nggak ada ininya ya, nggak ada DB-nya. Jadi ini tak dummy asal root prod. Oke, ini sudah tergenerate. Ini kalau memang teman-teman sudah familiar, nanti biasanya teman-teman akan langsung menjalankan PHP Artisan Generate MVP. Nanti kita akan coba. Sebelum itu kita akan cek dulu apa sih yang di-generate tadi. Yang di-generate itu pertama dari file deploy ya. Biasanya kan kita akan melakukan manual tuh untuk ngubah nama ini. Nama ini dirubah sampai bawah semuanya dan lain sebagainya. Ini dengan melakukan generate itu kita sudah melakukan generate yang dibutuhkan. Kayak tadi kita username-nya udah root, database-nya root juga. Nah ini kenapa dibutuhkan? Karena memang kita biar dimudahkan di awal dulu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman dummy untuk database-nya juga nggak masalah, nanti bisa diisi kemudian hari. Tapi untuk saat ini yang ada di foundation itu baru di awal, belum ketika mau mengubah via command line.
di production pun juga sama. Nah ini karena kita sudah pakai default yang ada di foundation, jadi teman-teman ketika awal initiate replikanya juga sudah disesuaikan kemarin sama Mas IB, kira-kira untuk replika biar nggak terlalu bengkak berapa dan lain sebagainya, itu di production dan staging juga sudah ada, termasuk juga memori dan CPU-nya itu juga sudah ada defaultnya. Kemudian apalagi yang di generate itu ada file.env untuk ya biasa kalau kita mau ngeran di lokal, env.deploy juga ini untuk ketika mau deploy kan pakainya env.deploy, nanti ada example-nya ini untuk ya misalnya kalau kita butuh catatan env apa yang diperlukan biar kita tinggal copy dari sini. Kemudian ada docker file, ada docker sh, ini yang sudah tergenerate, kemudian ada docker compose juga. Nah ini semuanya sudah di-generate di awal. Nah tadi untuk apa namanya, nama dan email itu sebenarnya akan masuk di sini ya. Nah ini image yang dipakai untuk dockernya. Untuk generate aplikasinya itu seperti itu. Sekarang kita masuk ke untuk generate MVP-nya. Nah, untuk generate MVP, mungkin MVP nanti tak jelaskan ketika ini sudah tergenerate aja ya. Do you want to continue? Yes. Folder name you want to create. Nah ini jadi kita akan mengisikan. Jadi apa yang kita isikan di sini itu adalah yang akan menjadi nama folder dan nama file.php atau apa nanti yang akan di-create. Misalnya ini test top. Oke. Nah, ini ada pilihan public dan private. Public itu biasanya kan kita kalau roots public itu ya itu open ya, artinya open terbuka untuk aplikasi tim tektalk.lumen ini. Cuman hanya aplikasi ini sendiri. Tapi kalau private itu lebih ke arah kita mau membuatkan API untuk service yang lain. Jadi kita pakainya private API. Nah, ini kita default saja public. Kalau private nanti biasanya di prefix kayak di controller ini nanti muncul folder prefix untuk prefix atau subprefixnya private. Ini public saja. Nah, apa yang tergenerate dari hasil ini? Kita buka dari app. Di app ini, jadi modelnya MVP itu kayak pola kerja. Jadi kita kan biasanya hanya pakai controller, kemudian ada model dan lain sebagainya. Nah, ini dengan MVP ini kita bisa menyamakan. Cuma nanti ini negotiable ya. Apa yang sekiranya itu merumitkan, ini bisa kita update supaya tidak dimasukkan menjadi basic MVP-nya. Jadi kayak di sini biasanya controller hanya ada apa saja. Sekarang ketika generate itu kita sudah otomatis langsung dapat sesuai dengan nama tadi. Ini foldernya, ini nama filenya sesuai. Kemudian di dalamnya sudah digeneratekan juga untuk function untuk basicnya kayak index untuk ngeget detail, untuk ngeget list yang tabel itu biasanya. Kemudian show untuk detail datanya, kemudian create ada update juga, kemudian sama destroy. Basicnya seperti itu. Ini ada controller, kemudian ada domain model. Nah, domain model ini isinya yang kayak kalau Mas Nabil ini kemarin initiate domain model itu biar kayak yang Elbo bikin DDD ya. Kemudian ada request. Nah, request ini fungsinya untuk ngasih list. Jadi rules biasanya kalau kita ngepost sesuatu itu kan ada misalnya name, nama yang harus diinputkan itu apakah validasinya itu harus required, kemudian apakah maksimal 128 dan lain sebagainya, itu
dituliskan di sini. Nah, nanti ada message-nya juga yang bisa dikeluarkan via sini. Kemudian ada resource itu untuk ini ya, lebih tepatnya untuk mengeluarkan data yang memang sudah kita filter. Jadi ketika ada perubahan di front end, kita hanya perlu merubah di sini. Mungkin nanti tak kasih sampel dikit. Kemudian ada repository. Repository ini kayak ya untuk repositorinya, untuk nyimpan apa yang lebih detailnya. Contoh di sini kalau mau nge-get all, ini kita ada query-nya seperti ini, nanti juga sudah defaultnya ini sudah ada. Cuman mungkin kalau kita akan membahas, mungkin teman-teman backend kalau memang mau membahas ini lebih detail, apakah apa fungsi to domain, mungkin repository atau domain model, value object dan lain sebagainya, itu mungkin di next sesi ya, mungkin di Tech Talk ini kita hanya memperkenalkan saja. Kemudian ada services untuk menyimpan function-function yang memang diperlukan, yang reusable. Jadi reusable function bisa kita masukkan di sini, di service value object tadi kaitannya dengan domain model. Ini untuk mendefinisikan atribut atau kolom-kolom apa aja dari database yang memang kita mau ambil. Ini kalau dari sisi ininya ya, flow itu. Kemudian apalagi yang tergenerate? Yang tergenerate itu ada di roots-nya. Nah, oke, mungkin ini rada updatean terbaru kayaknya rada sengkleh. Mungkin ambil yang updatean ini. TikTok coba. Sorry. Ya, jadi mungkin itu nanti perlu update di foundationnya. Jadi defaultnya itu sebenarnya nanti akan tergenerate seperti ini, satu paket seperti ini. Mungkin ini tak copy aja dulu. Rootnya paketnya, ini prefixnya. Nah, jadi kalau ini tadi sempurna, itu harusnya update ini. Mungkin ada yang salah di foundation ketika semalam tak otak-atik. Jadi harusnya defaultnya akan muncul seperti ini untuk roots-nya. Dia udah ada namespace-nya sesuai dengan namespace folder controllernya. Kemudian ada metode-metode yang sesuai dengan yang basicnya lah, harus ada index, show, create, update, destroy. Itu kalau untuk proses ini ya, proses rootnya. Jadi root juga sudah terbentuk. Itu magicnya foundation kita ya. Jadi kita punya foundation yang itu memang buat aku itu akan mempermudah kita ya untuk meng-create folder, kemudian roots-nya. Mungkin nanti kalau butuh roots misalnya untuk import, publish dan lain sebagainya, itu perlu di-create manual dulu, karena untuk foundation untuk saat ini baru support yang basic-basic saja dulu. Karena ini juga masih beta version ya, masih 0.0. Berapa tadi? 9. Oke, kemudian itu kaitannya dengan foundation untuk Castile ya. Ini tadi MVP. Nah, kemudian untuk Castile. Nah, Castile ini apa? Nah, tagline-nya itu kumpulan utilitas untuk microservice berbasis Lumen di BSI. Kalau tagline yang sudah kita diskusikan kemarin dengan teman-teman backend akademik. Fungsinya apa? Kenapa kita namain Castle? Castle itu kan ibarat kayak
istana ya, istana di dalamnya sudah ada barang-barang yang memang bisa kita manfaatkan. Jadi Castle ini harapannya ketika nanti sudah isinya sudah banyak, itu bisa sharing dengan teman-teman tim lain. Jadi supaya bisa mempermudah. Contohnya kalau contoh, mungkin sebelum contoh ini ada intro features. Sebenarnya ini sudah ada beberapa, cuman yang baru ada dokumentasinya itu hanya yang sanitize sama bilingual. Apa itu sanitize dan bilingual? Installation-nya sama ya. Apa itu sanitize dan bilingual? Ini ada dokumentasinya. Kalau teman-teman klik tadi itu akan langsung masuk. Mungkin ke bilingual dulu. Bilingual itu sebenarnya dari backend yang tim teman-teman akademik itu sudah menginisiasi untuk support bilingual. Jadi responsnya itu baru message ya, belum balasan dari database ya. Kita belum mendiksionarikan data yang ada di database, tapi lebih ke arah pesannya kayak misalnya data berhasil diubah atau berhasil ditambah. Nah, itu yang sudah kita ya sedikit demi sedikit kita cicil ketika bikin service baru pakai bilingual itu, sehingga ketika nanti mau menerapkan itu tidak terlalu ngoyo karena sudah dicicil. Untuk bilingual ini sendiri sebenarnya kita tinggal pakai namespace-nya, use-nya ya. Jadi kita mau pakai use di mana, di controller mana, kemudian kita pemanggilannya hanya pakai bilingual static ya, static function. Lanjut ke continuous-nya translate. Ini translate ini adalah key-nya, key untuk nge-reference ke dictionary-nya. Kemudian data ini ada data yang bisa di replacement. Nanti tak kasih ada contohnya di bawah. Nah, untuk dictionary-nya, untuk kamusnya itu ada di folder resource length and dictionary. Itu untuk yang Inggris ya. Kalau yang Indonesia ada di ID. Kalau teman-teman lihat ada di resource length and sama, oh ini belum tak masukin. Yang oh sama belum tak masukin. Itu belum tak masukin. Jadi nanti kalau sudah ada di situ. Ini defaultnya ya. Jadi kayak yang contoh di atas ini, not found ini lebih ke arah untuk mencari ininya, mencari data yang key-nya. Jadi not found ini nanti akan memunculkan pesan. Misalnya kalau di sini ada oke ya. Kalau di sini translate-nya kita isi dengan oke, itu nanti dia akan menampilkan pesan ini. Nah, pesan yang akan diresponkan adalah ini, kemudian ada aksi dan ada data. Kenapa ada titik dua? Titik dua ini itu nanti akan di-replace dengan yang sudah kita definisikan di sini. Contoh ini data. Di sini juga data. Jadi key data di sini akan mereplace key data di sini akan di-replace oleh data yang ada di sini. Jadi misalnya ini adalah oke dosen. Nanti dosen was successful. Ini aksinya apa? Kita tinggal tambahkan satu ini ya, satu value lagi. Dengan key-nya adalah aksi, kemudian misalnya tambah ya. Nah, nanti tambah itu akan nge-replace di sini. Itu dictionary-nya sample of usage. Jadi contohnya untuk sampel ini juga di dokumentasi udah ada sampel ya. Jadi sampel simpelnya ini kalau kita hanya mau pakai nge-translate satu kata tok yang memang tidak ada kalimatnya, itu kita tinggal pakai ini aja, dosen lectures, dan kita tidak mau ada ini ya variabel yang di replace tadi, ya kita hanya pakai ini. Tapi kalau kita mau pakai variabel yang di replace, nanti pakainya ini. Jadi contohnya di sini nanti akan keluar seperti ini. Kalau kita bahasanya adalah bahasa Indonesia, maka yang dikembalikan yang nilai dari translate 2 ini adalah mahasiswa tidak ditemukan. Tapi kalau apa namanya, bahasa kita yang kita pilih yang ada di itu kan pakai header ya, header language. Kalau yang ada di language headernya itu
Inggris nanti pakainya students not phones. Ini tergantung nanti mahasiswa ini kan ada replacementnya juga, sehingga tahu bahwa mahasiswa ini harus di replace dengan students atau apa gitu. Itu jadi ada per kata yang harus kita punya dictionary-nya, ada per kalimat juga. Kemudian ada translate, ini misalnya contohnya tadi kita generate ya. Jadi kita mengenerate mahasiswa, nanti pesannya adalah berhasil generate mahasiswa. Kalau Indonesia, kalau Inggris, a student was successfully generated. Ini untuk yang bilingual, kemudian ada sanitize juga. Sebenarnya sama sih, ini hanya kita tinggal menggunakan di service yang memang sudah kita install. Nah, kalau sanitize ini kemarin awal membuat utilitas ini itu yang isunya dari Pak Andri ketika nyimpan ke database itu spesial karakternya itu tidak encode ya. Jadi kalau karakter dan yang tanda dan seperti ini itu masih kesimpan ini, tapi untuk sanitize itu udah pakai dan AMP seperti ini. Jadi yang kesimpan ke database ini. Nah, sebenarnya ini itu kita bisa pakai HTML entities decode. Cuman itu kan kita harus satu-satu tuh. Kalau HTML entities decode kan biasanya kita pakai HTML entity decode. Nah, ini misalnya kita ada kalimat dan kata. Nah, ini kan satu-satu. Nah, fungsinya utilities ini itu teman-teman nggak peduli formatnya, variabelnya apa. Misalnya teman-teman punya array A isinya dan B isinya ini. Nah, nanti ketika maupun tipenya array maupun collection, ketika data ini dikirim ke dalam sini untuk encode, ya dia nggak akan bermasalah. Jadi nggak masalah mau ngelempar apapun, nanti dia tetap akan terencode. Jadi sebelum simpen pun kan biasanya kalau kita nyimpen pakai model titik 2 create. Nah, datanya apa ya? Jadi teman-teman tinggal pakai ini aja. Di sini tinggal pakai ketika mau nih. Nah, tinggal pakai gini aja. Ini sudah masuk. Nanti kalau perlu ditambahkan array, tambahkan array. Nah, ini sudah masuk data sesuai dengan yang tersanitize. Jadi nggak perlu disanitize di mana-mana. Pun ketika ngeget teman-teman tinggal masukkan ke ini aja, ke data yang karena ngeget kan itu udah encode ya. Jadi kita pakainya decode. Jadi entity decode. Gitu. Ini untuk yang ini. Kalau mau lihat itu ada di TikTok vendor sorry. Estel searching utilitas sanitize. Nah, ini fungsinya ada encode dan ada decode. Nah, kalau teman-teman mau lihat isinya sebenarnya seperti ini. Cuman ketika kita menggunakan ini, ya udah kita dimudahkan, nggak perlu lihat dalamnya gimana, tinggal pakai ini nanti data akan terencode atau terdecode sesuai yang arahan yang kita berikan lewat ini static functionnya. Itu untuk yang sanitize ya. Sampelnya pun juga ada, kayak misalnya kita pakai data ini, nah nanti keluarannya seperti ini. Jadi data aslinya ini ketika kita masukkan ya, kita encode dan kita decode, ini nanti ada sampel responnya. Jadi data aslinya itu seperti ini, dannya masih seperti ini. Nah, kalau di encode dannya sudah berubah jadi dan AMP. Kalau kita decode lagi, udah pakai dan lagi gitu. Jadi hanya mainin itu saja sih. Itu kalau dari Castle-nya ya. Jadi mungkin sedikit tak rangkum saja untuk produk yang baru dari teman-teman backend itu ada boilerplate, kemudian
ada boilerplate yang memang itu kayak rumahnya ya, rumahnya yang tinggal kita isi-isi dengan sesuatu yang mau kita pakai. Kemudian ada foundation, itu istilahnya lebih untuk menginisiasi biar konfigurasi dari teman-teman itu lebih apa ya, lebih mudah, nggak perlu manual lagi. Terus ada Castle di sini untuk utilitas yang memang itu memudahkan teman-teman ketika mau pakai reusable function yang memang sudah di publish untuk antar tim, jadi antar tim bisa menggunakan. Jadi misalnya nanti dari teman-teman BPM yang pakai Lumen itu mau nge-publish sesuatu, itu nanti bisa contribute di sini, nanti diisi dengan apalah yang memang function itu berguna buat teman-teman dan kira-kira buat tim lain juga membutuhkan. Untuk mungkin skema contribute-nya ya, skema contribute-nya mungkin kita bisa bahas di forum backend-nya. Jadi ketika mau contribute, ini gimana caranya? Karena kan ini masih bentuknya repository. Kalau pilar dan lain sebagainya itu kan sudah ada ini ya, interface-nya. Tapi karena backend itu apa yang mau ditampilkan kan juga bingung. Jadi kita pakainya repository. Jadi kita nggak pakai kayak interface website yang menampilkan Castle atau Foundation atau boilerplate itu. Itu saja mungkin dari saya ya. Saya kembalikan ke Mas Nabil.